nggak baca ini situasi lapangannya. Apa? Gini Pak, kalau menurut saya nomor satu, rumuskan statement sederhana yang mudah dipahami oleh semua pelaku, baik pelaku pasar, penyusun kebijakan, peneliti. Kenapa keinginan rakyat untuk berubah begitu kuat? Jawabannya, kita sudah lama tidak menikmati keadilan, betul? Harga sembako mahal apa mahal? Dan karena kita butuh perubahan, maka amin, saya beserta Mas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyapa Kabupaten Jember untuk membawa semangat dan energi perubahan. Amin. Energi perubahan terus bergelora, terus muncul dan bergerak. Karena itu, sepulang dari acara ini, saya berharap saudara-saudara, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua bergerak dan membuktikan Februari nanti amin menang mutlak di Kabupaten Jember. Amin. Sanggup? 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 Karena apa? Saya mendapatkan perintah dari para kiai, para ulama untuk tidak kemana-mana. Saatnya kita memimpin perubahan bangsa menjadi lebih baik. Amin. Bangsa kita sudah terus berusaha agar kita tidak bergantung impor, betul? Kita telah bekerja keras agar pangan bisa swadaya mandiri. Namun kenyataannya kita masih bergantung kepada impor. Saatnya amin bergerak dan memimpin perubahan. Indonesia harus mandiri dan kokoh di bidang pangan, betul? Betul. Allahumma amin. Yang kedua, kita juga harus menjaga, mengokohkan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang terus menjadi kiblat bangsa-bangsa dunia. Amin. Kalau saya teriakkan NKRI, tolong dijawab harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Luar biasa. Sebelah belakang belum. NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Sebagai bangsa NKRI dengan kekuatan jumlah penduduk umat Islam terbesar dan terbanyak di dunia, kita harapkan kita bukan hanya bisa menolong bangsanya sendiri. Insya Allah amin menang, kita tolong saudara kita di Palestina. Setuju? Setuju. Amin menang, kita tolong saudara kita di Rohingya. Setuju. Amin menang, kita tolong saudara kita di seluruh dunia untuk merdeka dan sejahtera. Amin. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, mari kita merenung sejenak seraya berdoa, memohon kepada Allah agar saudara-saudara kita di Palestina yang sedang menderita akibat gempuran Israel segera selamat semuanya. Amin. 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 Lihadhihi niyah waliridhaillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Semoga bangsa Palestina segera merdeka dan menjadi bangsa yang mandiri. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita diharapkan memberikan jalan keluar
Saya mendapatkan kontak dari berbagai negara. Semua ikhtiar sudah dilakukan, semua diplomasi oleh Bu Retno, Menteri Luar Negeri kita juga sudah dijalankan. Tetapi PBB tumpul tak berdaya. Saatnya Indonesia bisa berubah menjadi lebih makmur. Amin. Amin. Selamat datang calon presiden kita, Mas Anies Baswedan. Kasih jalan lewat sini aja. Kita sambut dengan sholawat, oke? Siap? Ya, siapa yang memimpin sholawat? Tepuk tangan untuk capres kita, Sallallahu Muhammad. Yang saya banggakan, calon presiden Republik Indonesia, insya Allah presiden 2024. Amin. Amin. Yang saya banggakan, Bapak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem. Mana Pak Ahmad Ali? Yang saya banggakan, seluruh jajaran pengurus PKB, DPP, DPW, DPC, dan seluruh kader serta para anggota DPR RI, DPRD, dan DPR Kabupaten Provinsi yang hadir, yang saya banggakan. Tolong benderanya yang gede-gede agak ke kanan supaya yang paling ujung bisa melihat Mas Anies. Oke? Yes, berak ke kanan. Ya, sekarang kita teriakan perubahan, 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 perubahan. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Perubahan yang kita usung adalah perubahan nasib kita, nasib marga kita, nasib masyarakat kita, nasib bangsa Indonesia agar lebih adil dan lebih makmur. Setuju? Setuju. Saatnya kita berubah, saatnya kita tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia bangsa yang besar dan bangsa yang bisa menolong bangsa-bangsa lainnya. Amin. Amin. Mas Anies Baswedan bersama saya bertekad bulat, saatnya 2024 dimulai perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Amin. Amin. Apa itu perubahan? Petani harus lebih makmur, petani tidak terus menjadi korban. Setuju? Setuju.
Petani harus sejahtera. Setuju? Kita butuh banyak pangan, kita butuh produksi pangan, tetapi sekaligus kita harus mewujudkan petani yang sejahtera. Betul? Saatnya kita berubah. Amin. Yang kedua, perubahan negara kita. Negeri ini sudah 30 tahun, hampir 30 tahun memegang sistem demokrasi. Reformasi telah kita jalankan. Biasanya menjelang 30 tahun kita harus waspada, evaluasi, luruskan yang belok, benarkan yang salah, tunjukkan yang menjadi tujuan demokrasi. Setuju? Kita berharap tentunya bukan hanya Jakarta merasakan kebijakan-kebijakan seperti itu, tapi kita berharap seluruh Indonesia merasakan kebijakan yang sudah dilakukan oleh Mas Anies ketika dia memimpin Jakarta. Kita berharap di kepemimpinan insya Allah Mas Anies dan Pak Imin, mereka menghadirkan negara, mereka tidak menggunakan negara sebagai alat kekuasaan untuk menindas rakyat. Kita mau kebebasan berpendapat di negeri ini tetap terjaga, tapi kita juga mau bagaimana negara hadir untuk melindungi setiap agama, setiap suku-suku yang ada di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Gus Imin tadi bahwa negeri ini kaya, negeri ini kaya, negeri ini kaya, tapi hari ini kekayaan itu tidak dirasakan oleh orang-orang Indonesia. Hari ini kekayaan itu dikuasai oleh kelompok-kelompok minoritas yang datang dari luar negeri. Negeri ini tergadaikan dari kepemimpinan kita. Negeri ini sudah digadaikan untuk kepentingan asing. Maukah kita meneruskan itu? Atau kita ingin melakukan perubahan? Kalau mau ingin melakukan perubahan, perubahan tidak akan hadir tanpa ada perjuangan kita bersama-sama. Setuju? Saya pikir ini saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Kalau saya bilang siapa kita, jawab amin. Oke? Yang keras ya. Kalau saya bilang NKRI, kalau saya jawab perubahan, oke. Siapa kita? Amin. Siapa kita? Amin. Sing buri kalau gak krungu sing keras. Yo. Tak kon mulih awakmu kok. Nek gak keras mulih, yo. Siapa kita? Amin. Oh, baru top, angkat tangan. Kurung salapan lah. Oh. Angkat tangan yang tinggi, suaranya yang keras. Siapa kita? Amin. Siapa kita? Amin. NKRI. 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 Perubahan. Terima kasih. Sekabur sini saya persilakan Bapak Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu. Monggo Pak Saihu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar masyarakat Jember? Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, dan insya Allah kita perjuangkan agar menang di Pilpres 2024, yaitu Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Amin. Siap memperjuangkan untuk menang? Siap. Amin. Siap berjuang untuk menang? Coba mana saya cek sound dulu. Mana PKB? Mana Nasdem? Mana PKS? Yang sebelah sini, mana PKB? Mana Nasdem? Mana PKS? Allahu Akbar. Merdeka! Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Ahmad Ali, yang baru saja memberikan sambutannya yang luar biasa, bahwa kekuasaan ini layak kiranya diberikan kepada pewarisnya. Setuju? Setuju? Amin. Setuju? Para alim ulama, para habaib, tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, termasuk para relawan yang siap memperjuangkan kemenangan pasangan Amin. Kita sama-sama berkumpul di tempat ini dalam suasana yang penuh sesak. Sebagian ada yang mengalami nggak kuat, pingsan. Maka kita berjuang, bersusah payah berkumpul di tempat ini dalam rangka keinginan yang sama, yaitu terwujudnya perubahan. Momentum itu insya Allah ada pada 14 Februari 2024, yaitu melalui pemilu dan Pilpres 2024. Betul? Betul. Oleh karena itu selayaknya kita berjuang untuk memenangkan pasangan Amin. Amin. Oleh karena itu selayaknya kita berjuang untuk memenangkan pasangan Amin. Amin. Siap berjuang? Siap. Siap berjuang? Siap. Amin. Mudah-mudahan Allah takdirkan pasangan Amin menang. Tapi kalau pasangan Amin menang jadi presiden dan wakil presiden, rasanya program-program Amin nggak akan bisa berjalan dengan lancar manakala partai-partai pengusungnya jumlah kursinya kecil. Betul? Betul. Kita punya pengalaman ketika Mas Anies Rashid Baswedan menjadi gubernur DKI. Beliau punya program yang sangat bagus, yaitu ingin menarik saham dari salah satu perusahaan bir. Ternyata itu nggak bisa dilakukan. Kenapa? Partai-partai besar ternyata nggak ingin terjadi penarikan saham itu, akhirnya nggak terwujud. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa PDIP nggak setuju. Oleh karena itu saya berharap pada pemilu 2024 yang akan datang, selain kita memenangkan pasangan Amin, kita siap memperjuangkan pasangan atau partai pengusung pasangan Amin. Siap? Siap. Partai mana itu? PKB, Nasdem, dan PKS. Partai mana itu? PKB, Nasdem, dan PKS. Siap berjuang? Siap. Oleh karena itu kalau sekiranya pemenangan secara optimal minimal 60%, insya Allah kita yakin bahwa program Amin yang bagus itu insya Allah bisa berjalan dengan baik. Amin. Siap memenangkan pasangan Amin? Siap memenangkan partai pendukung Amin? Siap memenangkan Amin? Siap memenangkan partai pengusung Amin? Allahu Akbar. Merdeka. Sekitar sebulan yang lalu, kalau memang semua ini bersepakat untuk menang, saya dan Gus Imin dipesani betul oleh Romo Yai Toifur di Purworejo, di mana beliau adalah
kiai yang memberikan inspirasi kepada Gus Muhaimin. Kalau mau pasangan di Pilpres 2024, maka pasanganlah dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Amin. Alhamdulillah sekarang beliau sudah berpasangan. Amin. Tapi beliau kemarin memerintahkan kepada kami, memesankan kepada kami, kalau memang mau menang, maka beberapa pesan beliau harus diwujudkan. Yang pertama adalah kita semua harus akur. Siap? Siap. Harus apa? Yang pertama, kita semua harus akur. Siap? Siap. Apa? Akur. Yang kedua, kata beliau, kita harus saling memuji satu sama lain antara PKB, Nasdem dan PKS. Siap? Siap. Ini yang kedua, pesan beliau adalah kita harus saling memuji satu sama lain antara PKB, Nasdem dan PKS. Siap? Siap. Yang ketiga, pesan beliau kepada kami adalah jangan saling menghujat. Apa? Siap untuk tidak menghujat? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ketiga, sebelah sini saya sebutkan, jangan saling menghujat. Siap? Apa yang ketiga? Insya Allah ketika tiga hal ini kita lakukan, akur, saling memuji, dan tidak saling menghujat. Apa tadi yang pertama? Kedua? Ketiga? Iya, sebelah sini. Kalau tiga hal ini kita lakukan, yang pertama akur, yang kedua saling memuji, yang ketiga tidak saling menghujat, insya Allah umat ini akan bersatu dan mudah-mudahan Allah takdirkan kemenangan kepada pasangan. Amin. Amin. Allah takdirkan kemenangan kepada partai pengusung. Amin. Amin. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah menangkan pasangan. Amin. Mudah-mudahan Indonesia semakin adil, mudah-mudahan Indonesia semakin sejahtera. Insya Allah kita song-song perubahan ke depan dengan semangat hari ini, sampaikan kepada yang lain. Insya Allah berikan kemenangan 2024. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Presiden PKS Pak Ahmad Saihu. Siapa kita? Amin. Siapa kita? Amin. Siapa kita? Amin. NKRI. 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 Perubahan. 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 Terima kasih. Saya kira kita sudah tidak sabar lagi, maka kita dengarkan sambutan dan orasi calon Presiden Republik Indonesia Mas Anies Baswedan. Amin. Apa kabar Jember? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Presiden PKS Bapak Ahmad Saihu, tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Ahmad Ali, tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati, saya banggakan, insya Allah Wakil Presiden Republik Indonesia, amin, Bapak Gus Abdul Muhaimin Iskandar, amin. Tepuk tangan untuk beliau. Semua fungsionaris partai, relawan, dan saudara-saudara semua warga Jember, kami bersyukur alhamdulillah hari ini bisa kembali ke Jember, dan kali ini suasananya beda. Semua berkumpul dengan semangat. Jalan Sehat Santri mengirimkan pesan pesan apa? Perubahan. Perubahan. Tadi sudah disampaikan panjang mengapa kita perlu perubahan.
Ibu, Bapak, hari ini kita sudah merasakan Indonesia yang penuh dengan suasana ketidakadilan, betul tidak? Jadi petani itu hidupnya sulit atau enak? Sulit. Sulitnya baru sekarang atau dari dulu? Dari dulu. Kenapa tidak berubah? Kita tidak melakukan perubahan. Petani hidup sulit dibiarkan, harga gabah murah dibiarkan, pupuk sulit dibiarkan, betul tidak? Betul. Pupuk susah atau mudah? Susah. Kalau susah kita teruskan saja ya. Kita teruskan ya susahnya ya. Tidak mau. Perlunya apa? Perubahan. Harga beras sekarang murah ya. Mahal. Murah atau mahal? Mahal atau murah? Mahal. Kita teruskan mahalnya, setuju? Tidak setuju. Teruskan mahalnya, setuju? Tidak setuju. Kan kita ingin lanjutkan, bukan? Tidak mau lanjutkan. Butuhnya apa? Perubahan. Butuhnya apa? Perubahan. Butuhnya apa? Perubahan. Itu sebabnya kita mau perubahan. Perubahan bukan soal mengganti nama, bukan menempatkan orang. Perubahan membuat keluarga hidupnya sejahtera. Amin. Kita ingin beras kita harganya murah. Biaya pendidikan kita mahal atau murah? Mahal. Mau diteruskan? Tidak. Jadi perlunya apa? Perubahan. Kesehatan kita ribet atau gampang? Ribet. Mahal atau murah? Mahal. Mau diteruskan? Tidak. Perlunya apa? Perubahan. Nih, saya tadi ketemu sama peternak, bilang, Pak, saya di peternak sekarang di Jember susah, cari bibitnya susah, pakan ternaknya mahal, betul tidak? Betul. Pakan ternak mahal mau diteruskan? Tidak. Perlunya apa? Perubahan. Bapak Ibu sekalian, itu semua urusan yang bisa diselesaikan, tapi perlu kemauan, perlu keseriusan. Bangsa kita membutuhkan agar masalah-masalah yang senyatanya dihadapi masyarakat diselesaikan. Memang bila pakan harganya murah, bila beras harganya murah, bila pendidikan terjangkau, bila kesehatan terjangkau, tidak bisa dipajang, difoto, dibuat peresmian, tapi itu bisa membuat rakyat sejahtera hidupnya. Kita bukan bekerja untuk membuat peresmian dan foto-foto, betul tidak? Betul. Kita ingin perubahan kenyataan. Betul. Kita ingin perubahan kehidupan. Betul. Setuju. Itu sebabnya kita ingin perubahan. Yang kami bawa adalah perubahan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kenapa usaha perubahan ini menghadapi tantangan? Kenapa perubahan ini tidak semuanya senang? Saya beri contoh Bapak sekalian. Harga beras kita murah atau mahal? Mahal. Petani terima uang yang mahal itu tidak? Jadi harga mahal itu uangnya kemana? Nih, kalau harganya mahal dan uangnya diterima petani, ikhlas tidak? Tidak. Ikhlas. Masalahnya harganya mahal, uangnya tidak diterima petani. Lalu mendengar ada kabar, ada rencana perubahan, maka mereka yang mendapatkan keuntungan dari sini tidak menginginkan perubahan, sementara rakyat yang dirugikan membutuhkan perubahan. Mari bergerak bersama-sama, mari hadapi mereka. Ya, mereka punya kekuatan uang, ya, mereka punya kekuatan harta. Tadi diceritakan penguasaan sumber daya alam. Kita ingin manfaat sumber daya alam kita dirasakan oleh semua. Hari ini yang merasakan hanya sebagian. Ketika dengar kata perubahan, maka mereka yang menguasai itu merasa gentar. Bila terjadi, maka yang sekarang saya kuasai akan lepas, akan dibawa oleh rakyat. Akankah kita membiarkan itu?
kita harus memperjuangkan, dan memperjuangkannya bukan dengan cara demonstrasi, bukan dengan cara protes, bukan dengan melakukan kekerasan. Kita lakukan dengan cara terhormat. Kita kirimkan pesan lewat pemilu, lewat pilpres. Lebih banyak rakyat yang menginginkan perubahan daripada menginginkan keberlanjutan. Setuju? Itu cara terhormat, itu cara beradab. Dan kita ingin tunjukkan negeri ini dikelola dengan cara yang beradab. Bila kita mengerjakan dengan cara yang benar, maka semua akan mengatakan insya Allah Indonesia masa depannya lebih baik. Amin. Tapi bila kita mengelola negeri ini, mencoba meraih kewenangan dengan cara-cara yang tidak benar, maka negeri ini akan dikelola dengan tidak benar. Betul. Bila meraih kewenangan dengan cara nepotisme, nanti saat berkuasa pasti nepotisme. Betul? Betul. Bila meraih kewenangan dengan cara-cara kecurangan, maka ketika nanti memegang kewenangan pasti akan curang. Tapi bila kita kerjakan dengan cara terhormat, nanti ketika pegang kewenangan menjalankannya dengan terhormat pula. Kita orang-orang yang terhormat, mari kita menangkan pemilu besok, pilpres besok, untuk Indonesia yang lebih adil. Siap? Siap. Amin. Amin. Inilah pesan perubahan dari Jember kita gaungkan, supaya rakyat di Jember bisa lebih sejahtera. Amin. Petani di Jember lebih sejahtera. Amin. Peternak di Jember lebih sejahtera. Amin. Yang berkebun di Jember lebih sejahtera. Amin. Para guru lebih tenang. Amin. Tenaga kesehatan lebih tenang. Amin. Para ibu rumah tangga tenang hidupnya. Amin. Anak-anak bisa belajar sampai sukses. Amin. Inilah perubahan, bukan soal menempatkan orang. Saya dan Gus Muhaimin mendapatkan amanat, kami berdua, dan amanat ini kami dapatkan untuk melakukan perubahan. Kita dititipi amanat memperjuangkan, dan kami berdua bukan baru berjuang hari ini. Tadi diceritakan oleh Gus Imin, di saat Indonesia masih penuh dengan praktek kolusi, praktek nepotisme, praktek korupsi, pada masa itu kita berjuang untuk membereskan KKN. Ingat reformasi itu? Kita semua berjuang menghadapi itu semua. Alhamdulillah perjuangan pada masa itu berhasil. Kini kita lanjutkan perjuangannya untuk Indonesia yang lebih adil, untuk keluarga yang lebih sejahtera. Amin. Allahumma amin. Amin. Siap Jember berjuang? Siap. Siap menjangkau semua? Siap. Siap ajak tetangga? Siap. Kalau sudah siap, segera bergerak. Jangkau 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Sampaikan kepada semua, yuk kita buat beras kita terjangkau. Amin. Kita buat biaya pendidikan terjangkau. Amin. Kita buat agar pupuk harganya terjangkau. Amin. Ajak semuanya, insya Allah di Jember kita berhasil, Jawa Timur berhasil. Amin. Jawa Timur berhasil, insya Allah Indonesia. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih pada semua yang memilih datang. Hari Minggu ini Anda semua punya pilihan, duduk-duduk santai di rumah, punya pilihan ngobrol-ngobrol santai di rumah. Tapi Anda memilih untuk datang ke sini. Semua memilih untuk hadir di sini. Kenapa? Karena semua adalah pejuang untuk Indonesia lebih adil. Amin. Nanti kita semua bisa bilang pada diri sendiri, pada keluarga, di saat Indonesia di persimpangan jalan di tahun 2023, di tahun 2024, saya bukan menonton, saya menjadi penggerak. Saya datang di gerakan-gerakan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Itu catatan yang menempel pada diri kita semua.
sampaikan itu nanti pada anak cucu-cucu Anda, bahwa kami, orang tuamu bukan penonton, orang tuamu pejuang, orang tuamu penggerak. Insya Allah itu akan dicatat sebagai amal soleh Bapak Ibu sekalian, dilipat gandakan pahalanya nanti, dan insya Allah membawa keberkahan dan kemenangan untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Allahumma fiqillah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Amin. Siapa kita? Amin. Siapa kita? Amin. NKRI. 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 Iwak teri campur kemangi, masih musuh ngeri tak imbangi. Ini ada ceritanya yang akan menjadi pesaing kita, uangnya banyak. Kita sampaikan kepada seluruh pendukung Amin, kuatkan hati, kuatkan iman, jangan digoyah gara-gara sembako. Amin. Jangan goyah gara-gara uang. Amin. Kepepet-pepet tompon duit coplos tetap paham. Iwak teri campur kemangi, masih musuh ngeri. Aku gak peduli sebab koncoku yo ngeri-ngeri. Cong Madura nih kah. Baik, mari kita baca sholawat asghar. Setuju? Kita berdoa semoga yang zalim-zalim di Palestina segera tuntas. Kita berdoa semua yang zalim menjadi mati. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Terima kasih. Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Kita baca satu Fatihah. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah menangkan amin pemilu 2024. Siap? Tarik nafas dalam-dalam. Saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mohon kepada Allah amin menang 2024. Lihadhihi niyyah wa liridha'illah wa li syafaati Rasulullah. Ya Allah amin menang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini nanti banyak aturan-aturan pemilu. Salah satunya nggak boleh kampanye di masjid, tapi jangan khawatir, setiap ada waladdallin harus. Tapi setelah saya cek, membaca amin di akhir doa itu sunnah, bukan wajib. Yang wajib adalah amin menang 2024. Amin. Yang wajib adalah amin menang 2024. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih
semua panitia, terima kasih seluruh yang bekerja keras, terima kasih, salam kepada semua yang tidak hadir, salam cinta dan rindu Mas Anies dan saya kepada seluruh sahabat-sahabat yang tidak hadir. Moga-moga kita dipertemukan dalam kemenangan, perubahan, kesejahteraan, keadilan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tempat yang paling meriah untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Perubahan! Amin! Perubahan! Amin! 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 Menang! 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 Luar biasa. Memang kita membutuhkan perubahan untuk Indonesia lebih maju. Butuh keberanian untuk mengubah apa yang dirasa sudah biasa namun belum tepat untuk bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Itu yang kita butuhkan. Betul sekali. Banyak sektor yang harus. On that aspect, central government will have to provide clear policy direction on this. I was fortunate, I was so blessed to have the opportunity to serve in government, in the national government as Minister of Education, and then I serve as governor. These are completely two different roles. One is delivering policy direction for the national level, but two is policy delivery at the local level. And I've experienced the fact that often we, local leaders, governor, mayors, region, lack of clear national directions about issues that is of interest to national interest and local interest. Talk about investment. We don't have clear direction. What do we need to achieve? What are our KPI for each particular region? What is the direction we need to pursue? On social issue, the same thing. Maternity, angka kematian ibu melahirkan, maternal fatality rate, for example, or stunting, or primary school enrollment rate, secondary school enrollment rate. We did not have directions from national government on what every leaders at the local level have to achieve. This is not to talk about environmental issue, which is more complex. We sign agreement at the international level. We need to translate that into national policy and translate that into regional and local policy. Synchronizing all of that is second issue that we would like to pursue. We would like to see a country that has clear direction, translated into technocratic policy, understood by local leaders across Indonesia, provincial and local, as well as across sectors. That's why